IPA 19331173. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika, Universitas Negeri Medan, dengan dosen pengampu Bapak Budi Halomulan Sregar. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang penelitian pengembangan. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama, penelitian pengembangan, proses pengembangan, model-model pengembangan, model kegarajaan, model EDI, dan kualitas bahan ajar. Salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas belajar adalah perangkat pembelajaran berupa media buku modul, LKPD, atau RPP yang tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, pencapaian model pendekatan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang masih monoton dan belum tepat untuk mencapai tujuan instruksional pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbarui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Maka dari itu, sangat penting untuk mengembangkan bahan ajar yang inovatif, kekinian, dan terintegrasi dengan teknologi komputer, di mana dengan bahan ajar ini diyakini dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemandirian belajar siswa. Penelitian pengembangan. Untuk menghasilkan produk bahan ajar yang berkualitas, perlu dilakukannya proses pengembangan, di mana pengembangan merupakan salah satu dari jenis penelitian. Penelitian ini dikenal dengan istilah research and development. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, baik berupa buku, lembar aktivitas siswa, media pembelajaran, modul, dan bahan ajar lainnya. Selain itu, jenis penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan modul pembelajaran, strategi peningkatan mutu guru, program komputer, evaluasi, kurikulum, dan sebagainya. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti relevansi berarti kait-mengait, bersangkut paut, dan berguna secara langsung. Pada prinsip ini, materi yang diulas harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua, prinsip konsistensi. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsistensi berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Adapun maksud istilah pada aspek pengembangan bahan ajar adalah ketetapan yang sesuai antara tujuan pembelajaran dengan isi bahan ajar. Jika terdapat tujuan pembelajaran, maka isi harus dikembangkan dengan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Yang terakhir, prinsip kecukupan. Proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan prinsip ini, di mana isi bahan ajar harus diulas meliputi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Pembahasan hendaknya tidak terlalu panjang dan singkat. Proses pengembangan. Penelitian pengembangan idealnya bermula dari kebutuhan terhadap suatu produk. Sementara, produk yang dibutuhkan belum tersedia atau sudah tersedia tapi belum optimal jika digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Atas dasar ini, diperlukan suatu proses pembuatan suatu produk yang baru atau pengembangan produk yang sudah ada dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, selanjutnya menentukan karakteristik atau spesifikasi dari produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan karakteristik atau spesifikasi ini, dihasilkan produk awal yang akan diuji coba. Proses uji coba dilakukan dengan cara mencobakan produk di lapangan dengan sampel yang terbatas. Kemudian, dilanjut pada sampel yang lebih luas. Selama diuji coba,
Data-data dikumpul dan dievaluasi. Proses uji coba dan evaluasi dilakukan secara siklus dan berulang hingga menghasilkan produk berkualitas sesuai kebutuhan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada melalui prosedur sistematik, mulai dari tahap merancang, membuat, dan mengevaluasi dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan. Model-model pengembangan. Ada beberapa model penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu media, model atau bahan ajar, yaitu model eddy, model Thiagarajan atau 4D, model Ensure, model Hanafin, model PPSI, model Dick and Carey, dan model CAM. Pada umumnya, tahapan atau proses pengembangan pada masing-masing model tidak berbeda jauh, di mana pada setiap proses dilakukan secara siklus yang teratur. Misalnya, prosedur model pengembangan 4D diawali dari tahap pendefinisian, kemudian dilakukan proses perancangan dan pengembangan. Yang terakhir adalah proses penyebaran. Yang kedua, prosedur model eddy diawali dengan melakukan analisis, kemudian melakukan tahap perancangan dan pengembangan. Setelah itu masuk kepada tahap implementasi, dan yang terakhir adalah proses evaluasi. Pada prosedur model pengembangan Azure terdiri dari 6 fase, yaitu Analyze Learners, State Objective, Select Instructional Methods, Media and Material, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, Evaluate and Receive, atau evaluasi dan revisi. Pada prosedur model pengembangan Hanafin and Peak, yaitu terdiri dari fase analisis kebutuhan, fase desain, dan fase pengembangan dan implementasi. Adapun prosedur pengembangan oleh Dick and Carey, instruksional tersebut menganalisis karakteristik siswa dan konteks, merumuskan secara rinci tujuan instruksional khusus, mengembangkan instrumen penilaian, mengembangkan strategi instruksional, mengembangkan dan menentukan bahan instruksional yang sesuai, melakukan evaluasi formatif, melakukan revisi pembelajaran, dan merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Model Thiagarajan atau 4D. Model 4D dipilih karena sistematis dan cocok untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Sebagaimana pernyataan Reynolds bahwa model 4D tersebut dapat dijadikan sumber ide dan prosedur pengembangan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dan penyebarannya pada bidang lain. Dalam bukunya Instructional Development of Training Teacher of Exceptional Children, Thiagarajan dan kawan-kawan menguraikan bahwa ada 4 tahap yang harus dilaksanakan dalam pengembangan perangkat model 4D. Pelaksanaan tahapan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya, tahap desain atau perancangan. Tujuan dari tahap ini adalah merancang draft awal dari materi pembelajaran. Tahap ini dapat dimulai jika tujuan dari materi pembelajaran telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Terdapat 4 langkah pada tahap ini. Yang pertama, menyusun kriteria referensi tes. Tahap ini dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Tes yang disusun pada fase ini bertujuan kriteria mengubah tujuan-tujuan perilaku dalam garis besar untuk perangkat pembelajaran. Yang kedua, media pemilihan. Pemilihan media yang sesuai untuk menyajikan isi pembelajaran. Proses ini mencakup penyesuaian, analisis konsep, dan analisis tugas dengan karakter dari siswa. Yang ketiga, pemilihan format.
Fase ini sangat terkait dengan pemilihan media sebelumnya. Istilah format pembelajaran sendiri mengacu pada kombinasi media, strategi mengajar, dan teknik penggunaan. Yang terakhir, desain awal. Fase ini mempresentasikan esensi instruksional melalui media yang sesuai dan dengan urutan yang cocok. Fase ini juga melibatkan penstrukturan berbagai kegiatan belajar seperti membaca teks, melakukan wawancara pada personel pendidikan khusus, dan mempraktikkan keterampilan mengajar oleh teman sewajar dengan memperhatikan kebutuhan setiap siswa. Tahap yang berikutnya adalah tahap pengembangan. Tujuan dari langkah ini adalah memodifikasi materi pembelajaran pada draft awal. Hasil dari tahap perancangan harus dipertimbangkan sebagai versi awal sehingga perlu modifikasi yang diperoleh pada versi akhir yang efektif. Ada dua langkah dalam tahap ini. Yang pertama, penilaian ahli, yaitu merupakan teknik untuk memperoleh saran untuk memperbaiki materi. Sejumlah ahli diminta untuk mengevaluasi materi dari sudut pandang pembelajaran dan teknik penyajian. Berdasarkan umpan balik dari ahli inilah draft awal tadi dimodifikasi. Modifikasi dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian, keefektifan, kegunaan, dan kualitas teknis. Yang kedua, uji pengembangan. Menguji cobakan materi terhadap siswa untuk menetapkan bagian yang memerlukan revisi. Berdasarkan respon, reaksi, dan komentar siswa, materi dapat dimodifikasi. Siklus menguji, merevisi, dan menguji ulang dilakukan hingga diperoleh materi yang berlaku, konsisten, dan efektif. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu tahap penyebaran. Draft final dari materi pembelajaran diperoleh jika fase uji pengembangan menunjukkan hasil yang konsisten dan ahli memberi komentar yang positif. Pada tahap ini dikenal 3 langkah, yaitu validation testing, packaging, diffusion, and adopting. Pada langkah validation testing, materi digunakan pada kondisi tiruan untuk mendemonstrasikan siapa yang belajar, apa yang dipelajari, pada kondisi yang bagaimana, dan berapa waktu yang digunakan. Pada langkah ini, materi juga dibawakan pada pemeriksaan profesional untuk memperoleh pendapat yang objektif mengenai kecukupan dan relevansinya. Langkah terakhir yang paling penting adalah packaging, diffusion, and adopting, meskipun sering diabaikan. Dalam hal ini, pihak prosedur dan distributor dipilih dan bekerja sama secara kooperatif untuk mengemas materi dalam bentuk yang dapat diterima. Model EDI. Model ini pada awalnya dikenalkan oleh Reiser dan Mollenda pada tahun 1990. Model pengembangan terdiri dari 5 tahap, yaitu proses menganalisis, mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Berikut penjelasan tahap-tahap pengembangan EDI. Yang pertama, tahap analis. Proses analis diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengembangkan media, bahan ajar, model, atau metode yang sudah digunakan. Ada beberapa tahapan dalam tahap analisis. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi knowledge dan keterampilan, serta menganalisis lingkungan belajar. Tahapan yang selanjutnya adalah tahap desain. Tahap desain adalah kegiatan merancang model, metode, media, atau bahan ajar. Tahap ini terdiri dari beberapa proses yang harus dilakukan secara sistematis, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, merancang rencana pembelajaran, memilih media, merancang perangkat yang diperlukan, merancang materi, dan mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur kompetensi tertentu. Tahap selanjutnya adalah tahap development. Pada tahap ini, proses pengembangan produk baru yang dilakukan berdasarkan hasil tahap desain.
di mana pada tahap ini, kerangka konseptual direlasikan menjadi produk yang siap pakai pada tahap implementasi. Hal yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah mempersiapkan bahan ajar, merencanakan rangkaian proses belajar, merencanakan sistem penyampaian, memilih dan memilah bahan ajar yang sudah ada, mengembangkan rencana pembelajaran, dan memvalidasi rancangan pembelajaran. Yang keempat, tahap implementasi. Pada tahap ini bertujuan untuk mengimplementasikan atau uji coba produk yang dihasilkan pada tahap pengembangan. Proses uji coba dapat dilakukan dengan one group retest proses design, di mana teknik ini bertujuan untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Dan tahap yang kelima adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi formatif dan evaluasi summatif, di mana evaluasi formatif dilakukan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan, sedangkan evaluasi summatif dilakukan jika kegiatan belajar selesai secara keseluruhan. Evaluasi ini dapat dilakukan pada akhir semester. Kualitas bahan ajar. Ada beberapa indikator untuk menentukan kualitas perangkat pembelajaran. Yang pertama, validitas. Validitas dalam suatu penelitian pengembangan meliputi validitas isi dan validitas konstruk. Aspek validitas dapat dilihat dari apakah kurikulum atau perangkat pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pada keadaan terbaru dari teknologi, seni atau ilmu pengetahuan, dan apakah berbagai komponen dari perangkat pembelajaran terkait secara konsisten yang satu sama lain. Yang kedua, kepraktisan. Pada penelitian ini, perangkat pembelajaran dikatakan praktis apabila dapat digunakan dengan mudah. Kepraktisan yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat diukur dari dua indikator, yaitu penilaian ahli atau pakar dan respon siswa. Yang terakhir adalah keefektifan. Keefektifan perangkat pembelajaran mengacu pada aktivitas siswa dalam menggunakan perangkat pembelajaran dan kesesuaian hasil belajar siswa dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf dan sampai jumpa. Terima kasih.